Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Zidna Khozaini Nikmah, bersama rekan saya, Rara Amelia Aryani Putri dan Anggi Risti Femilia. Dengan adanya video ini, kami akan menjelaskan secara singkat terkait rotasi. Rotasi merupakan perputaran titik atau garis terhadap titik pusat dengan besar sudut dan arah putaran tertentu. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya rotasi pada bidang datar itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu titik pusat rotasi. Nah, titik pusat rotasi ini dapat berupa titik 0,0 dan titik A, B. Kemudian yang kedua yaitu besar sudut rotasi. Yang dimaksud di sini adalah besar sudut yang menghubungkan antara garis yang menghubungkan titik asal rotasi dengan pusat rotasi dan garis yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Nah, pertemuan antara dua garis ini membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini yang disebut sebagai besar sudut rotasi. Kemudian yang ketiga yaitu arah sudut rotasi. Arah sudut rotasi itu ada dua macam. Yang pertama, apabila arah sudut rotasi searah dengan jarum jam sehingga nilai dari sudutnya itu negatif. Yang kedua yaitu apabila arah sudut rotasi tidak searah dengan jarum jam sehingga nilai dari sudutnya itu positif. Adapun rotasi sendiri dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu R sebagai lambang dari rotasi, kemudian buka kurung P, di mana P itu merupakan titik pusatnya, koma, alfa, di mana alfa itu merupakan besar dari sudut rotasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus rotasi. Rumus rotasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, apabila suatu titik akan dirotasikan pada titik pusat yang bernilai 0,0, maka dapat didefinisikan yaitu sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai titik A, di mana A itu terdiri dari koordinat X, Y, akan dirotasikan terhadap titik O, di mana O ini terdiri dari 0,0, dengan besar sudut alfa, maka akan menghasilkan bayangan rotasi yaitu A aksen yang terdiri dari X aksen, Y aksen. Nah, untuk mengetahui besar dari bayangan rotasi ini, kita dapat menggunakan cara manual. Nah, adapun caranya yaitu sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa dan cos alfa. Kemudian ini dikalikan dengan X dan Y. Nah, untuk trik cepatnya kita bisa menggunakan yang ada di tabel ini. Semisal contoh, apabila kita akan merotasikan sebuah titik dengan besar sudut 90 derajat, di mana arah sudutnya itu berlawanan dengan jarum jam, maka otomatis besar dari sudutnya itu bernilai positif. Nah, adapun bayangan rotasinya dapat kita lihat di sini, tabel yang sebelah kanan ini. Di mana titik awal kita yaitu X, Y, kemudian akan dirotasikan sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan min Y, X, dan selanjutnya demikian. Kemudian yang kasus kedua yaitu apabila suatu titik akan dirotasikan pada titik pusat yang terdiri dari A, B. Nah, hal ini dapat didefinisikan yaitu sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai titik A, di mana A ini terdiri dari koordinat X, Y, akan dirotasikan terhadap titik A, B dengan A alfa sebagai besar sudut, maka akan menghasilkan
titik bayangan rotasi yaitu A aksen, buka kurung, X aksen, koma, Y aksen. Nah, untuk mencari tahu nilai dari titik bayangannya ini, kita bisa menggunakan rumus manual ini, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, kemudian dikalikan dengan X dikurangi A, kemudian Y dikurangi B, setelah itu ditambah dengan A dan B. Adapun untuk contoh soalnya akan dibahas oleh Saudari Rara. Baik, untuk contoh soalnya yang pertama, misalkan terdapat sebuah titik A 2,3 akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0, maka tentukan bayangan rotasi dari titik A dengan arah sudut rotasi searah dengan jarum jam. Untuk penyelesaiannya, jika kita kerjakan menggunakan rumus, kita harus tentukan dulu arah sudut rotasi searah dengan jarum jam sesuai dengan rumusnya di atas tadi sebelumnya. Besaran sudutnya nanti akan bernilai negatif, yaitu negatif 90. Maka jika kita memiliki titik A dengan X dan Y yang akan dirotasikan pada pusat 0, O yaitu 0,0 dengan besar sudut yang ditentukan, maka akan menghasilkan titik bayangan X aksen dan Y aksen. Kemudian besaran sudutnya tadi kan jika dilihat adalah negatif 90. Jadi kita tinggal masukkan titiknya X dan Y-nya 2,3 yang akan dirotasikan pada 0,0. Besar sudutnya negatif 90 nanti akan menghasilkan titik bayangan aksen 3, min 2. Untuk penggunaannya pada GeoGebra, titiknya tadi 2,3. Kemudian titik pusatnya 0,0. Kemudian sebentar, kelihatannya salah ya. Benar, 2,3 yang akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan arah sudut searah dengan jarum jam. Masukkan besaran sudutnya searah dengan jarum jam, maka akan menghasilkan 3, negatif 2. Maka dari pengerjaan yang menggunakan rumus dan menggunakan GeoGebra yaitu sama, yaitu nilainya 3, min 2. Kemudian untuk soal yang kedua, misalkan terdapat sebuah titik B 3,1 akan dirotasikan sebesar 180 derajat dengan arah pusat G 1,1, maka tentukan bayangan rotasi dari titik B dengan arah sudut rotasi tidak searah dengan jarum jam. Baik, pada pusatnya nanti ini bukan 0,0 lagi ya, melainkan dengan A, B. Jadi bebas ambil bilangannya berapa. Kemudian untuk penyelesaiannya menggunakan rumus, yang pertama tentukan arah rotasi yang tidak searah dengan jarum jam. Sudutnya itu nanti akan bernilai positif. Kemudian masukkan rumusnya A dengan X dan Y, kemudian dirotasikan pada A, B.
kemudian besar sudutnya berapa, nanti akan menghasilkan titik bayangan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Masukkan nilainya 3,1 titiknya B, kemudian dirotasikan pada pusat 1,1 dengan besaran sudut 180 derajat, nanti akan menghasilkan X aksen dan Y aksen. Ini jika pengerjaannya menggunakan rumus sesuai yang sebelumnya tadi ya. Kemudian akan menghasilkan negatif 1 dan 1. Kemudian kita akan menggunakan GeoGebra. Apakah ini benar? Titiknya kita tulis terlebih dahulu 3,1, kemudian ini untuk Q 1,1, kemudian kita akan rotasi objek mengitari titik sudut. Kita pilih titiknya, kemudian sebesar 180 derajat. Kemudian arahnya tadi tidak searah dengan jarum jam, berarti berlawanan arah jarum jam. Kita pencet OK, yang akan menghasilkan titik yaitu negatif 1 dan 1. Maka dari penggunaan GeoGebra dan pengerjaan manual, hasilnya sama, yaitu dengan menghasilkan titik bayangan B negatif 1 dan 1. Maka benar ya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan apabila suatu garis dirotasikan terhadap suatu titik pusat. Memasuki contoh soal yang pertama, yaitu misalkan kita mempunyai persamaan garis A, di mana persamaan garis itu merupakan 5x ditambah 5y sama dengan 15, akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat titik O, di mana titik O ini terdiri dari koordinat 0,0. Maka pertanyaannya adalah tentukan bayangan rotasi persamaan garis tersebut jika arah rotasi searah dengan jarum jam. Maka penyelesaiannya yaitu dari soal kita mengetahui bahwasannya arah rotasi adalah searah dengan jarum jam, sehingga kita dapatkan bahwasannya besar dari sudut rotasi ini akan bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan bahwasannya alfa sebagai besar sudut rotasi sama dengan negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat. Kemudian sesuai dengan definisi rotasi, kita akan memasukkan titik pusatnya, kemudian titik sudutnya. Sehingga kita dapatkan bahwasannya titik A, di mana A itu terdiri dari X, Y, akan dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar sudut yaitu negatif 90 derajat. Maka akan menghasilkan suatu bayangan yaitu A aksen yang terdiri dari Y, negatif X. Ini merupakan trik cepat yang ada dalam tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini trik cepatnya. Dari trik cepat ini kita dapatkan bahwasannya bayangan dari titik X adalah Y, sehingga kita bisa tuliskan bahwasannya X aksen sama dengan Y. Dan kita juga dapat
mendapatkan bahwasannya nilai dari Y ini sama dengan bayangan dari titik X. Kemudian kita juga dapatkan bahwasannya bayangan dari titik Y merupakan negatif X. Kita dapat tuliskan yaitu sebagai berikut. Y aksen sama dengan negatif X. Dan kita juga dapat memperoleh nilai dari X. X sama dengan negatif Y aksen. Setelah kita mengetahui nilai dari Y dan X, kemudian kita akan substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan 5X ditambah 5Y sama dengan 15. Kemudian kita substitusikan 5 dikali negatif Y aksen ditambah 5 dikali X aksen sama dengan 15, sehingga kita memperoleh persamaan garis baru, yaitu X aksen negatif dikurangi Y aksen sama dengan 3. Nah, ini merupakan hasil rotasi dari persamaan garis A terhadap pusat O dengan besar sudut yaitu 90 derajat dan arah rotasi searah dengan jarum jam. Nah, untuk memperjelasnya kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra yang dapat kita dapatkan di Google. Nah, dari soal kita mengetahui bahwasannya persamaan 5X ditambah 5Y sama dengan 15 akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat yaitu titik O, di mana O ini 0,0 dan arah rotasi searah dengan jarum jam. Maka kita ubah dulu, kita namai dulu garis ini sebagai persamaan garis A. Kemudian akan dirotasikan pada titik pusat 0,0. Jadi letaknya di sini. Kita akan namai ulang O 0,0. Kemudian kita akan memilih opsi yang ini. Kemudian pilih opsi rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Di sini sudah dijelaskan bahwasannya kita akan memilih objek yang akan kita rotasikan. Di sini objek kita adalah garis A, kemudian titik pusatnya. Titik pusatnya kita kan O, di mana O ini 0,0. Maka kita akan memilih garis A ini, klik, kemudian titik pusatnya, kemudian masukkan besar sudut. Tadi kan di soal dijelaskan bahwasanya besar sudutnya 90 derajat dan searah dengan jarum jam. Klik OK. Maka akan menghasilkan titik persamaan bayangan dari persamaan garis A aksen ini. Jadi A aksen merupakan X dikurangi Y sama dengan 3. Hal ini sesuai dengan penyelesaian kita yang secara manual. Selanjutnya yaitu memasuki contoh soal yang kedua yang terkait dengan persamaan garis apabila dirotasikan pada suatu titik pusat A, B. Di sini kita misalkan bahwasannya kita mempunyai persamaan garis A, di mana persamaan garis itu adalah 4X ditambah 8Y sama dengan 16, akan dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat di titik G, di mana G ini berkoordinat 1,2. Maka pertanyaannya adalah tentukan bayangan rotasi persamaan garis tersebut jika arah rotasi tidak searah dengan jarum jam. Dari soal kita mengetahui bahwasannya arah rotasi dari persamaan ini tidak searah dengan jarum jam. Maka sudut yang kita miliki akan bernilai positif.
sehingga alfa sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian untuk mencari bayangan rotasi persamaan garis ini, kita menggunakan rumus nih yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari alfa yang kita miliki, yaitu cos 180 negatif sin 180, sin 180, cos 180, kemudian dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A dan B. Nah, kita memperoleh bahwasannya cos 180 adalah negatif 1, sin 180 adalah 0, negatif sin 180 adalah 0, dan cos 180 adalah negatif 1. Kemudian kita akan kalikan dengan ini. Dari soal kita juga memperoleh bahwasannya nilai dari A adalah 1, kemudian B adalah 2, maka X kurangi 1, Y kurangi 2 akan dikalikan dengan ini. Sehingga memperoleh negatif X ditambah 1, negatif Y ditambah 2, kemudian ditambah dengan 1 dan 2. Sehingga kita dapatkan bahwasannya negatif X plus 1 ditambah 1 sama dengan negatif X ditambah 2. Negatif Y ditambah 2 ditambah 2 sama dengan negatif Y ditambah 2. Nah, dari sini kita memperoleh bahwasannya nilai dari X dan Y, nilai dari X sendiri adalah negatif X aksen ditambah 2. Kemudian nilai dari Y adalah negatif Y aksen ditambah 4. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai dari X dan Y ke persamaan 4X plus 8Y sama dengan 16. 4 dikali negatif X aksen ditambah 2 ditambah 8 dikali negatif Y aksen ditambah 4 sama dengan 16, sehingga kita memperoleh persamaan baru, yaitu negatif 4X aksen dikurangi 8Y aksen sama dengan negatif 24. Nah, ini merupakan bayangan rotasi persamaan dari garis 4X plus 8Y sama dengan 16. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan GeoGebra. Dari soal kita mengetahui bahwasannya persamaan garisnya yaitu 4X ditambah 8Y sama dengan 16. Nah, akan muncul garis ini, kemudian kita akan namai ulang, yaitu garis A sesuai dengan soal. Kemudian soalnya tadi akan dirotasikan sebesar 180 derajat dengan titik pusat Q yang berkoordinat 1,2. Kita akan menggambar titik pusatnya terlebih dahulu, titik baru 1,2, berarti letaknya di sini. Ulang titik P. Nah, untuk merotasikannya kita memilih opsi yang ini. Kemudian pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian kita akan memilih objek yang akan kita rotasikan, kemudian titik pusat yang akan yang menjadi titik pusat rotasi dari titik ini. Kemudian pilih persamaan garis yang kita rotasikan, kemudian titik pusatnya dan sudutnya yaitu 180 derajat dan berlawanan arah jarum jam, itu ini, dan klik OK. Sehingga kita memperoleh bayangan rotasi dari persamaan 4X ditambah 8Y sama dengan 16 adalah A aksen, yaitu negatif 4X negatif 8Y sama dengan negatif 24. Nah, ini gambarnya. Berarti terbukti benar. Nah, sekian video dari kami. Bila ada banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.